Naon na. Halo teman-teman, oke kembali lagi di RJE Casual Channel ini. Mohon maaf saya sekarang agak rengang, istilahnya waktunya untuk update Stadion Kapten Iwan Dipta karena lagi ada kesibukan teman-teman. Jadi hari ini saya sempatkan waktu untuk mulai update untuk perkembangan Stadion Kapten Iwan Dipta untuk renovasinya ini. Kali ini saya mau informasikan kepada teman-teman yang dimana hari ini lagi ada tahap untuk top dress lapangan dari Stadion Kapten Iwan Dipta yang dilakukan dari tim MCW langsung. Top dress ini baru dilakukan karena kemarin, tapi mohon maaf ya, kemarin saya juga tidak ambil video. Kemarin sudah pemotongan karena sebelum pemotongan tidak bisa top dress biar benar-benar diketahui kontur yang mana harus ditambah disentuh agar lebih bagus lagi. Setelah itu baru bisa merata gitu teman-teman. Nah, ini saya tepat berada di pinggir lapangan Stadion Kapten Iwan Dipta yang dimana yang tadi saya bilang top dress. Mungkin nanti bakal saya sambung beberapa spot-spot yang ada sudah mulai perkembangannya agar teman-teman lebih mengetahui, dan juga beberapa komen-komen dari teman-teman yang akan saya jawab teman-teman. Ini teman-teman. Oke. Sebelum lanjut ke video berikut, selalu saya ingatkan agar support channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe, dan juga tekan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan tentang update Stadion Kapten Iwan Dipta. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimurahkan rezekinya untuk kita semua. Sukses semua. Oke teman-teman, seperti penjelasan saya tadi, ini sudah kurang lebih pemotongan rumputnya sudah mungkin udah berapa kali ya, saya hitung dari kemarin ya, dapat infonya kurang lebih 8 kali atau sampai 10 kali udah pemotongan teman-teman. Nah, kali ini setelah pemotongan dilakukan langsung mulai per hari ini melakukan top dress dengan media pasir diratakan teman-teman di permukaan rumput Stadion Kapten Iwan Dipta ini agar nanti lapangan ini memperlihatkan atau menghasilkan konturnya yang lebih bagus, lebih flat teman-teman. Karena sekarang di
di masa-masa modern ini tidak masih orang menggunakan metode cembung, semeton. Karena kenapa? Metode cembung itu dulu untuk apa namanya, mengurangi genangan air yang ada di dalam. Artinya kalau udah cembung, semeton, kayak tempurung apa namanya, tempurungnya kura-kura, jadi otomatis air yang jatuhnya itu air dari atas itu dia ke samping, semeton, ke samping, jadi di dalam tidak ada genangan. Tapi kalau stadion sekarang yang modern seperti ini di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia sudah memakai mekanisme apa namanya, drainase yang sangat mumpuni, semeton. Seperti awal-awal update yang saya berikan kepada semeton, seperti itulah sistem drainase untuk lapangan Stadion Kapten Iwan Dipta dan juga mungkin stadion-stadion yang ada di Nusantara ini, semeton. Baik, kalau gitu kita coba untuk dekati ya, semeton, ya, untuk progres apa namanya, top dressnya, semeton. Nah, seperti itu, semeton, tapi mohon maaf ya, karena ini lagi jam istirahat. Tapi pasti semeton selalu bertanya, kenapa sih Beli RJX selalu ngeblognya ataupun cari beritanya di saat lagi istirahat, ya. Satu, tidak mengganggu pekerja. Yang kedua, ada beberapa dari aturan-aturan yang harus kita ikuti tentang mekanisme pekerja agar tidak, dan ada beberapa yang boleh di-up ke media dan beberapa tidak boleh di-up. Jadi tidak asal kita langsung harus nge-up ke media, semeton. Nah, ini saya berada di tepat sejajar dengan garis gawang di utara, semeton. Ini barusan istirahat ibu-ibu yang lagi top dress di Stadion Kapten Iwan Dipta ini. Ya, bisa semeton saksikan seperti yang tadi itu, permukaan lapangan, permukaan rumput sudah di top dress, semeton. Kalau sudah di top dress berarti sudah cepat ya untuk ininya, apa namanya, untuk top dress itu sebenarnya untuk perkembangan terakhir untuk rumput, semeton. Bukan perkembangan, tahap terakhir untuk rumput selama dari penanaman. Nah, tinggal karena selain top dress itu selain untuk meratakan, mempercepat juga pertumbuhan rumput agar menyatu dengan yang lain, semeton. Jadi kelihatan juga posisi yang mana terlalu cembung ataupun datar, kelihatan, semeton, semuanya di top dress ini. Tetapi sekali lagi saya mohon maaf apabila saya salah menyebutkan istilah atau andai pengandaiannya di sini, pengistilahannya di sini. Saya mohon maaf, semeton, karena itu yang saya dapat untuk sementara ini informasi. Saya juga bukan pakar rumput ya, bukan pakar rumput. Yang penting istilahnya saya dapat menginformasikan kepada semeton bagaimana sudah perkembangan untuk rumput Stadion Kapten Iwan Dipta ini. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke.
Nah, kalau yang di belakang gawang sendiri belum semeton, ini baru di dekat dengan gawang semeton. Ini sudah mulai di top dress. Nah, seperti yang semeton saksikan juga hari ini, ini yang sudah di top dress semeton. Mungkin mekanismenya sama-sama aja dengan di tempat lain semeton, stadion-stadion yang ada di Indonesia, di tempat lain mau siapapun yang melakukan. Nah, menggunakan medianya seperti pasir halus semeton, pasir halus, tidak yang seperti semeton lihat tahap awal itu ada yang lumayan ada kelihatan kerikilnya. Nah, seperti ini ya semeton ya. Ini sekarang sudah sama sekali tidak memakai pasir yang ada batunya gede-gede semeton nih. Nah, selain top dress ini, semeton juga sering mempertanyakan kepada saya untuk penyiramnya kenapa menggunakan manual. Oke, secara penyiramannya selalu memakai sprinkle semeton, tetapi di sini juga harus kita menggunakan yang manual karena untuk meratakan posisi-posisi yang memang belum rata, basah banget gitu semeton. Jadi dibantulah dengan pekerja untuk menyiram menggunakan selang semeton. Itu seperti itu semeton, agar dia lebih merata ya untuk gininya, dapat airnya dari rumputnya itu sendiri gitu semeton. Kalau yang kalau kita sekarang pandangi ya di depan layar kaca semeton ini sudah lumayan cukup merata untuk rumput semeton, lumayan merata, tetapi yaitu karena belum belum tahapan akhir, top dress belum dilaksanakan totalnya, jadi masih kelihatan ada kayak berlubang-lubang seperti itu semeton, yang ada di seperti yang ini semeton. Nah, itu kan seperti berlubang-lubang semeton tuh, karena ini belum dilakukan top dress. Jadi top dress itu kegunaannya apa? Ya menutup seperti itu juga lubang-lubang itu dan mempercepat, menyuburkan juga, mempercepat juga perkembangan rumput untuk menyatu satu dengan yang lainnya semeton. Oke, seperti itu semeton. Semoga apa yang saya sampaikan ini semeton bisa memahami dengan begitu baik ya, karena apapun yang saya sampaikan mungkin ada semeton juga mengetahui sistemnya yang lebih detail, karena saya belum tentu juga mengetahui lebih detail daripada semeton yang mengetahui gitu semeton. Oke, itu yang untuk tahapan rumput semeton. Nah, ini ada dua pertanyaan yang bisa saya jawab hari ini semeton. Pertama yaitu TV yang gede itu, Videotron yang gede itu, yaitu scoring board dan juga tembok pagar tribun. Ada juga semeton, nah yang pagar yang baru dipasang penyekat ini kenapa kok dipasang ada penyekat seperti ini. Oke, pertama saya menjelaskan kepada semeton tentang scoring board. Ialah scoring board itu kemarin udah saya jelaskan, kalau orang Bali bilang sampai mekuah.
saya sampai berbusa mulut saya untuk menjelaskan, tapi ada juga yang belum paham. Scoring board ini ialah menggunakan panel LED Videotron. Jadi ada dua sisi, selatan dan utara. Jadi ada dua ya semeton ya. Ada dua scoring board yang terpasang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, 3 ukurannya dengan 13 kali 8 meter. Itu nanti bisa ndak memutar cuplikan ataupun highlight goalnya ataupun yang lain-lain, itu bisa semeton. Tergantung operator liga sendiri mengizinkan ndak operator dari scoring boardnya untuk menayangkan itu, karena setiap liga ataupun event itu tergantung dari operatornya event itu sendiri. Nah, itu pertama. Yang kedua, pagar di tribun, tembok yang berwarna hitam, yang berwarna merah, apakah itu tidak dirapikan? Saya juga udah berapa kali ngasih penjelasan itu dari awal. Kalau menurut informasi yang saya dapat semeton, dari awal perencanaan ini itu bakal dirapikan dengan diplester aci dan nanti diwarnai, entah warnanya itu putih nanti menyeluruh ataupun hitam ataupun merah ataupun apa, yang penting nantinya kelihatan lebih rapi gitu semeton. Itu biar semeton mengetahui. Dan yang ketiga, mumpung kita lagi di tengah lapangan, bisa juga shoot ke ke tribun. Oke. Nah, itu ada pagar penyekat. Kenapa ada isi itu lagi? Oke, saya jawab semeton. Itu ada penyekat jadinya. Yang pertama, untuk mengetahui per sektornya itu berapa jumlah yang bisa menampung di sana. Kalau event hajatan dunia itu tidak semena-mena harus dibuka semuanya gate, dan ataupun nanti tergantung situasi tiket yang dijual semeton. Kalau itu dijual semuanya, jadi mengetahui kapasitasnya, dan untuk sesuai dengan keamanan juga, jadinya tidak rebutan dari gate 6 bisa keluar ke gate 8 dan bisa juga ke gate 9 atau 10 dan juga bisa ke utara. Jadi setiap dua sektor gate itu mempunyai ruang lingkup sudah ditentukan, hanya anggap dah 11 12 hanya dia bisa keluar dari sana. Artinya udah dihitung berapa yang penontonnya bisa di sana, istilahnya nanti keluarnya biar tidak berjubel semeton, mengurangi insiden chaos setiap gate-nya itu semeton. Nah, sekarang gate seluruh di Stadion Kapten Iwayan Dipta ini bakalan hidup semeton, bukan hidup jalan-jalan ya. Bisa difungsikan semuanya. Kalau dulu gate 10 tidak bisa difungsikan, gate yang X itu tidak bisa difungsikan, yang terutama di 6 dan 7 itu tidak sama sekali difungsikan. Sekarang sudah mulai bakal difungsikan semeton, agar semua sektor yang udah di-skat ini bisa dijual istilahnya. Setiap stadion di seluruh Indonesia pasti, kalau mengacu dengan aturan FIFA, pasti ada yang namanya penyekat tribun semeton. Selain itu juga kemungkinan besar juga nanti kalau itu di single seat atau apa semuanya, jadi bisa membandingkan harga ekonomi, VIP, VVIP juga semeton. Nah, seperti itu ya semeton ya bayangannya untuk di tribun. Nah, kalau untuk warna kursi, saya tidak mau komen lagi karena kemarin udah saya kasih tahu lah kode-kodenya semua, cluenya semeton. Nah, seperti itu semeton. Semoga bermanfaat apa yang saya informasikan hari ini semeton. Dari tembok, bukan dari tembok lagi, dari rumput, tembok, pagar, scoring board. Nah,
Semoga dipahami ya semeton ya. Saya lagi mencari-cari lagi apa sih yang harus saya update kepada semeton yang ada di rumah gitu semeton. Oke semeton, ada nih biar nggak ketinggalan mumpung saya masih ada di lapangan. Nih di depan semeton ada gawang, tiang gawang, yang dimana dengan sesuai aturan pipa, luas dan tinggi gawang itu dengan berukuran tinggi gawang 2,44 meter, lebar gawang 7,32 meter. Nah, diameter tiang gawang itu adalah 12 cm semeton. Yang mana maksud saya diameter tinggi tiang gawang itu ini semeton. Ini lingkarnya ini ialah 12 cm dan kayaknya ini bukan besi semeton. Ini bukan besi, semi ya, seperti besi, seperti karbon gitu semeton. Kalau besi kan tang gitu kayak dulu semeton. Nah ini tidak bisa kita beli di Indonesia semeton. Karena kenapa? Saya kok Learjet sok tahu aja di Indonesia tidak ada, kan banyak orang yang produksi besi. Itu sudah saya sempat cek di seluruh Indonesia apakah ada yang menjual dengan diameter lingkar tiang ini 12 cm. Ternyata tidak ada. Yang adanya 12 cm semeton. Jadi dikhususkan dari AFC sendiri mungkin menunjuk yang menunjuk pipa ya, hanya ada di Malaysia untuk sementara ini semeton di AFC. Tapi tempatnya di Banjar apa, di desa apa, kecamatan apa, saya tidak tahu di Malaysia semeton. Nah ini bakal turun nanti ke bawah sini semeton, membentuk seperti jaring gawang yang ada di TV yang bagus, kotak yang ya memang benar-benar membentuk lah ya, nanti jaring gawangnya agar kelihatan nampak rapi dan bagus. Tidak lagi memakai kait yang dahulu semeton, yang isi gini. Nah, jadi jaring gawang dikaitkan di sini, di kaitnya itu. Tidak, sekarang sudah memakai yang seperti ini untuk sistem safety terjadi saat benturan, kiper ataupun main benturan dia tidak kena kaitnya itu semeton nih, seperti ini semeton. Nah, kalau dulu saya pakai metodenya pakai yang lipat semeton untuk gawang yang dulu, tapi bukan yang kayak gini. Bahannya lipat, kita bor di setiap gini karena itu adalah aturan safety dari untuk pemain sendiri ya, untuk AFC ataupun FIFA semeton. Keduanya dan seluruh stadion pendukung memakai yang seperti ini semeton. Ini mereknya AFN Sport. Oh, sama ya dengan tiang gawang yang ada mungkin di setiap renovasi stadion di seluruh Indonesia yang semeton bisa temukan. Oke, warning. AFN tube knot dengan kode seri EN 748 749 apa gitu, saya enggak kurang paham semeton nih kode seri dari mereka nih. Nah seperti itu semeton untuk tiang gawang. Nah kalau yang ini mungkin semeton tidak bertanya lagi ya, apa kegunaannya ini ya. Kegunaannya ini untuk menarik pojok dari jaring gawang ini agar ketarik dan agar rapi, biar memang benar-benar lebih berbentuk ya dari jaring gawang sendiri semeton. Jadi biar kotak kayak gitu, segi panjang kayak gitu dia jadinya semeton, dari timur ke barat, barat ke timur, seperti itu semeton. Oke, seperti itu untuk gawang. Mumpung saya ada di dalam nih semeton, tapi mohon maaf ya penjelasnya agak sedikit
putus-putus saya karena masih mengingat semeton, karena udah lama tidak menjalani pertandingan dan agak lupa dikit yang saya udah pelajari. Saya dapat pelajari dari dulu, dari awal sepak bola berada di Stadion Kapten Rian Dipta ini. Oke, semoga semeton mengerti. Untuk sementara ini semeton, apa yang saya sampaikan dari renovasi Stadion Kapten Rian Dipta terkini. Oke, maaf semeton, ini saya lagi di lapangan, beranilah istilahnya lepas sebentar untuk safety helm sendiri nih. Tapi kalau nanti kita lewat di setiap ruangan atau di semua, kita lewat di sana harus pakai safety, rompi, pastinya semeton pakai sepatu, celana panjang, apa semuanya itu kita harus ikutilah peraturan di sini. Semeton, mungkin itu dulu cukup dari saya. Ini sudah jam siang juga. Hanya untuk sementara ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada semeton. Semoga semeton memahami apa yang sudah saya informasikan kepada semeton yang ada di rumah. Nah, ada lagi satu semeton, kemarin saya di tag sama teman atau semeton. Ada satu orang komen di, kalau tidak salah di IG-nya infrastruktur stadion ya, atau ya stadion ini. Saya lihat dari Thailand, tim Thailand membuat sport center dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 200 atau kurang lebih 300 M ya. Dia dengan satu kata mengkomen, isi di komennya itu, kalau di Indonesia uang segini tidak cukup, mungkin harus triliunan. Apalagi Stadion Kapten Rian Dipta dengan dana 300 miliar, tapi belum kelar-kelar. Itu tidak ada, saya bantah dari sekarang, itu tidak ada. Stadion Kapten Rian Dipta ini dulu sudah saya pernah jelaskan meliputi apa saja yang diperbaiki, yaitu mulai dari seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama rumput, yang kedua rumput itu dari drainase ya sebetulnya, rumput drainase, gawang memperbaharui lagi tribun dan penambahan pagar, memperbaiki gate, nanti ada transtellernya juga. Ada 2 scoring board, 8 scoring board yang gede-gede loh, dengan videotron, lampu diganti dengan LED dengan kekuatan cahaya 2400 lux, ruang ganti menjadi 4 yang dulunya hanya 2, dan di ruang ganti itu dengan full fasilitas standar pipa. Seperti yang saya juga sempat update kepada semeton, ada juga jacuzzinya 4 semeton. Dan begitu juga penambahan ruang-ruangan yang nantinya bisa dimanfaatkan request dari FIFA yang seperti juga saya jelaskan. Begitu juga ada penambahan lift, skybox, railbox yang lagi dikerjakan, lagi dikejar semeton. Begitu juga pagar parameter yang ada di luar, barikade, dan beberapa lain lagi semeton. Dengan anggaran Stadion Kapten Rian Dipta sendiri kurang lebih 100 miliar. Itu pun bisa kurang semeton. Saya belum tahu detail berapa, antara 100 miliar apa 80 miliar ini ngabis dengan anggarannya semeton. Karena ada anggaran dari negara 150 miliar, itu termasuk dengan mengerjakan merenovasi 4 stadion pendukung, Stadion Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Trisakti, dan juga Stadion Samudra Kuta semeton. Jadi apa yang semeton dari kemarin-kemarin mungkin pikirkan yang jelek untuk stadion ini, dikira stadion ini mendapatkan anggaran gede tapi diperbaikinya segini. Tapi jujur aja ya, kalau saya sendiri sangat bersyukur dengan apa fasilitas yang sudah ditambah seperti ini, sudah sangat melebihi
apa yang sudah saya pikirkan. Walaupun tidak ada pool pool dengan atap, tribun tidak ditambah karena kenapa? Waktu itu kan lagi Covid yang pertama, mepet juga mau penyelenggaraan harusnya di bulan Juni ini penyelenggaraan Piala Dunia U20 FIFA-nya itu, semeton. Jadi maka dari itu dari Kementerian PUPR menganggarkan stadion Kapten Iwayan Dipta ini dengan pendukung hanya 150 miliar, semeton. Itu yang dianggarkan untuk stadion yang ada di Bali yang diperbaiki sekarang untuk perencanaan Piala Dunia. Itu belum saya juga kasih tahu istilahnya ada elektrikal apa semuanya, itu membutuhkan dana berapa gitulah, semeton. Makanya ada beberapa yang belum bisa diganti ataupun hanya masih seperti itu yang dulu dipakai tapi hanya dipercantik. Nah itu, semeton, mengirit biaya itu biar mencukupi untuk stadion ini sendiri, semeton. Saya sih bukannya sok tahu ya, tapi itu yang saya ketahui dari awal perencanaan renovasi ini. Memang saya juga sempat melihat DED itu yang dibuat dari Bali United, semeton, yang ada atap melingkar. Itu total anggaran menghabiskan biaya 350 miliar untuk Stadion Kapten Iwayan Dipta. Bukan triliunan, 350 miliar. Itu dengan perencanaan tribun tertutup dan seluruhnya bagus lah, baru semua. Maka dari itu semeton-semeton kadang-kadang bertanya, kok sama aja ya, tetap ya bentuknya kayak dulu. Ya namanya renovasi, kalau dipugar diperbaiki dari nol baru berbeda, semeton. Nah seperti itu ya, semetonnya. Semoga semeton istilahnya mau menonton dari awal sampai akhir video saya ini atau update saya ini. Jadi semeton mengetahui apa saja requirement yang ada di stadion-stadion pendukung dan stadion utama Kapten Iwayan Dipta ini, semeton. Oke baik, semeton, saya tidak banyak bicara lagi, udah capek menjelaskan. Toh juga tidak ditonton. Kalau beberapa aja yang mau nonton sampai full, jadinya saya anggap ada viewernya sampai 20.000 sampai 30.000. Hanya yang mengerti mungkin kurang lebih hanya 15.000, semeton. Itu pun mudah-mudahan ya semuanya. Ya, ayo semeton, mari kita cerna dulu biar tidak nanti kita salah untuk komen ataupun menjelaskan kepada teman-teman kita yang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang renovasi Stadion Kapten Iwayan Dipta ini. Terima kasih semeton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga tekan notifikasi loncengnya agar semeton tidak ketinggalan update dari Stadion Kapten Iwayan Dipta. Matur sukses semua semeton, rahajeng, rahayu, sehat selalu, dan juga dimurahkan rezekinya. Matur sukses semua.